Kak Cindy nggak sendirian. Hari ini Kak Cindy ditemani oleh Bunda Eka. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, Kak Cindy mau mengajak adik-adik terlebih dahulu untuk saat teduh. Silakan. Baik, kita akan masuk dalam ibadah impa kita pada minggu ini. Bunda ingin mengingatkan anak-anak semua untuk pertama, siapkan Alkitabnya. Yang kedua, siapkan uang persembahannya. Dan yang terutama, sudah rapi dan bersih. Dan sekarang kita akan bernyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari bangkit berdiri. Semua berdiri. Baik anak-anak, kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan saling mengganggu. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dalam mengikuti ibadah impa dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan juga memberkati anak-anak yang mengikuti ibadah impa dari rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati Bunda Laya dan Kakak Layan yang akan melayani pada hari Minggu ini. Tuhan juga memberkati Kak Vero yang akan melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami sehingga kami layak memasuki ibadah-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur pujian yang akan dibacakan oleh adik Eci, mari kita angkat satu buah pujian terambil dari Kidung Ceria 269 dengan judul Tinggallah Dalam Yesus, bait yang pertama dan yang kedua. Mazmur pasal 56 ayat 11 sampai 12. Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Baik anak-anak, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Jangan saling ganggu dengan kakak atau dengan adik. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bunda mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Berdiri. Halo adik-adik semuanya, kita ketemu lagi dalam IMPA ya. Dan kali ini Kak Vero yang akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarnya, adik-adik siapin dulu bacaannya. Ya, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Adik-adik buka ya. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Kalau sudah siap, kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami di surga, yang sungguh baik kepada kami semua anak-anak-Mu hingga saat ini Tuhan. Atas kasih anugerah Tuhan jugalah kami boleh datang kepada Tuhan melalui ibadah IMPA. Saat ini Tuhan, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang hari ini datang beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca sama-sama ya. Ya, silakan berdiri. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nah Kak Vero punya tayangan video berikut ini. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea.
Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Adik-adik sudah tonton video yang barusan kan? Nah, di situ cerita yang ada dalam firman Tuhan yang hari ini kita baca. Dan judulnya adalah Tuhan Yesus memilih muridnya yang pertama. Iya, memang diceritakan adik-adik dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus memilih orang-orang yang akan dijadikan muridnya. Dan yang pertama kali dia lihat adalah Simon dan Andreas. Adik-adik tahu profesi Simon dan Andreas apa pekerjaannya? Apa yang tadi ya? Penjala ikan atau namanya nelayan. Iya, kita sering ya ketemu dengan nelayan kalau kita ke pantai adik-adik ya. Dan nelayan memang kerjanya mencari ikan. Dalam cerita tersebut, Simon dan Andreas dan beberapa orang itu sudah semalam suntuk berada di tengah lautan untuk mencari ikan. Tapi tidak ada satupun ikan yang didapatnya. Ya.
ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus bilang, "Mari ikutlah aku, ya, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Aduh, penjala manusia seperti apa ya adik-adik ya? Ya, maksud Tuhan Yesus di sini adalah mereka akan dijadikan murid-muridnya untuk mewartakan berita sukacita, untuk mewartakan firman Tuhan. Adik-adik, di sini kita lihat Tuhan Yesus tidak memandang siapapun untuk dipilih menjadi muridnya. Seorang nelayan loh adik-adik ya. Jadi jangan berkecil hati ketika misalnya kita bukan seorang yang hebat, karena Tuhan pun memilih orang-orang yang sederhana untuk dijadikan muridnya, untuk menjadi pembawa berita sukacita Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri pun juga dengan kesederhanaannya melakukan pemberitaan firman Tuhan itu. Jadi jangan berkecil hati adik-adik kalau merasa bahwa aku kan bukan seorang yang cakap, aku bukan seorang yang sangat pandai untuk menjadi pewarta firman Tuhan. Tidak begitu adik-adik. Ya, adik-adik walaupun masih kecil, Tuhan juga mau memakai adik-adik semua untuk menjadi pemberita sukacita Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Setiap anak itu punya talenta. Talenta apapun yang diberikan oleh Tuhan itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu salah satu juga kita menjadi murid-muridnya, menjadi pembawa berita firman Tuhan di zaman sekarang. Iya, kita jadi melanjutkan adik-adik yang ketika Tuhan Yesus memilih murid-murid yang pertama, Simon, Andreas, lalu Yakobus dan Yohanes, maka di zaman sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga menjadi murid-muridnya yang diutus untuk menjadi pembawa sukacita Tuhan. Contohnya apa adik-adik kalau yang masih kita adik-adik yang masih kecil untuk menjadi pembawa sukacita Tuhan di rumah? Contohnya adik-adik bisa berdoa, memimpin berdoa walaupun ada orang tua, tapi nggak apa-apa, adik-adik bisa kasih contoh untuk Ma, aku yang pimpin doa ya. Iya, misalnya adik-adik juga menjadi berkat Tuhan ketika berdoa, adik-adik mendoakan teman-teman yang lain. Mungkin saat ini tidak setiap hari ya bisa berjumpa dengan teman-teman, tapi bisa saling dukung dalam doa. Contohnya, doakan teman-teman yang lain supaya juga rajin ibadah IMPA. Nah, itu yang dimau Tuhan adik-adik ya. Jadi lewat kesederhanaan yang ada, Tuhan bisa memakai setiap orang dengan kesederhanaan itu untuk menjadi membawa sukacita Tuhan. Ya adik-adik ya. Terus murid itu apa sih kewajibannya adik-adik sebagai murid kan? Ya, murid sebagai murid ya tugasnya belajar, mentaati perintah ibu atau bapak guru. Sama di dalam kehidupan kita, selain kita mentaati bapak ibu guru, orang tua, juga kita taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang baik dan taat akan firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi kalau kita hari ini belajar menjadi murid-murid Tuhan Yesus, maka yang Tuhan Yesus mau adalah adik-adik itu selalu taat. Ya enggak? Bener kan? Iya. Oke. Adik-adik, kalau tadi sudah menyimak firman Tuhan, sekarang Kak Vero mau kasih pertanyaan deh buat adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak siapa murid pertama yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Iya. Ada berapa? Yang pertamanya ketika Tuhan Yesus menyusuri Danau Galilea, ada 4. Pertama Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Ya adik-adik ya. Nah, untuk menjadi murid Tuhan Yesus nggak harus tunggu besar.
Gak harus tunggu kita kaya, gak harus tunggu kita menjadi orang yang berhasil dulu. Tidak. Ketika kita masih kecil pun kita juga bisa dipakai untuk menjadi murid Tuhan Yesus, untuk menjadi membawa kabar sukacita, membawa firman Tuhan. Itu yang dimau oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Iya enggak? Betul kan? Iya. Baik adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Kita mau diingatkan bahwa Tuhan mau kita menjadi murid-muridnya semuanya. Bukan hanya muridnya, tapi kita sudah dipilih sebenarnya untuk menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik tetap tekun dan berdoa ya, supaya adik-adik bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita baca dan dengar firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik sikap doa yang baik dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, hari ini kami boleh bersuka cita menerima, mendengar akan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dan anugerah berkat bagi kami semua anak-anak-Mu untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Bahkan ketika kami masih kecil pun Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kami terus dimampukan untuk setia kepada Tuhan, setia dan taat akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi teladan bagi teman-teman kami yang lain. Bahkan kami boleh menjadi teladan di dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, ataupun dalam sekolah kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa mau bertekun kepada Tuhan, agar kami boleh menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua anak-anak-Mu juga ini boleh menjadi semangat bagi setiap orang yang sedang dalam kelemahan. Siapapun mereka, kami tetap akan menjadi pendoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, supaya mereka pun juga dalam anugerah dan berkat Tuhan. Mereka juga dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami senantiasa yang masih belajar dari rumah, walaupun sesekali kami masuk ke sekolah. Tuhan, anugerah dan perlindungan-Mu senantiasa menjaga kami semuanya. Kami berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bersuka cita karena ulang tahun dan sebagainya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini yang sudah kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum adik-adik memberikan persembahan, Kak Sini mau mengingatkan supaya persembahannya disiapkan lalu dilipat dengan baik, dititipkan ke orang tua supaya nanti orang tua yang akan membawa atau menyetorkannya ke gereja. Oke, dalam memberikan persembahan kita angkat satu buah pujian dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kesempatan yang telah Kau berikan. Kami telah memberikan sebagian dari apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah kami, anak-anakmu yang telah memberikannya Tuhan, melalui orang tua kami yang akan kami titipkan lalu memberikannya kepada gereja. Berkatilah juga tangan-tangan-Mu Tuhan yang akan mengelola persembahan ini, agar semua demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami ucap syukur Bapa dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, gak kerasa ya kalau kita sudah di ujung IHMPA kita pada minggu hari ini. Oke, kita akan bertemu minggu depan. Dan Kak Cindy juga mau mengucapkan sebelumnya, dan Bunda Eka, terima kasih untuk pelayanan Kak Vero sebagai pelayan firman. Lalu juga ada kakak-kakak di tim musik, ada Kak Sony, ada Kak Ferry, dan Kak Rio. Lalu juga tim multimedia yang sudah mendukung IHMPA kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya. Dan kita juga mau mengingatkan 5M ya Bunda, ya, apa betul. Aja tuh? Yang pertama, menggunakan masker kalau kemana-mana pergi. Yang kedua, mencuci tangan di air yang bersih. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Adik-adik, kita akan tutup ibadah impa kita hari ini dalam doa berkat. Adik-adik sikap doa kembali dan kita berdiri semua dan kita akan berdoa. Allah Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang tidak pernah habis untuk kami, selalu berlimpah dan bertambah terus. Dan saat ini kami mau menerima berkat Tuhan kembali, berkat yang asalnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya menjaga, melindungi kami semua anak-anak-Mu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Ya, untuk menutup IHMPA kita pada hari ini, kita angkat satu buah pujian tiap waktu dari Kidung Ceria 280, lalu akan dilanjutkan sudah waktunya. Mari bangkit berdiri.